pecinta Ahlul Bait mengadakan majlis di sana sini mengenang syahadat atau wafatnya syahidnya As-Siddiqah At-Tahirah, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah alaiha afdhalus salati wassalam. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk yang mendapatkan taufik dari Allah bisa turut hadir dalam majlis yang di beberapa tempat nampaknya kecil, namun di sisi Allah, di sisi Rasulullah sangat agung. Apa artinya majlis besar namun yang diperingati ternyata orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah, namun sangat agung ketika majlis walaupun kecil, namun yang diperingati adalah manusia yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu meluruskan pandangan kita sebagai hamba Allah, perlu menselaraskan pandangan kita sebagai hamba Allah dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, jangan sampai pandangan kita terhadap seseorang ternyata keliru, tidak selaras dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kita terhadap dunia tidak selaras atau tidak sejalan, tidak sebagaimana yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memandang dunia itu luar biasa, wah sesuatu yang sangat berharga. Ternyata Allah memandang dunia tidak ada harganya. Kita memandang seseorang sebagai imam, sebagai khalifah, sebagai alim yang besar, ternyata pandangan Allah tidak begitu. Pandangan Allah ini malah orang zalim, ini orang fasik, ini orang yang tidak layak. Jadi kita semua harus berusaha untuk menselaraskan pandangan kita, sikap kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sikap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya juga dengan pandangan Rasulullah dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang paling nyata pribadi yang sedang kita peringati, pribadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Apakah pandangan kita sudah sama, sudah selaras dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kalau kita sebagai pengikut Ahlul Bait yang ingin menggabungkan diri kita dengan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, insyaallah pandangan kita sudah selaras. Kita menganggap Ahlul Bait suci karena Allah juga begitu memandang. Kita memandang Ahlul Bait wajib ditaati, bukan cuma dicintai, dimuliakan saja. Itu sudah selaras dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Karena Allah mewajibkan kita mengikuti Ahlul Bait. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergabung dan taat kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua pandangan Allah, sikap Allah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lengkap. Rasulullah sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menjelaskan semuanya. Jadi kalau ada yang memandang Fatimah Zahra sekedar wanita kesayangan Rasulullah, sebagaimana wanita-wanita yang lain, ya, tidak ada keistimewaan yang begitu agung, tidak wajib untuk diikuti, diteladani, dan tidak dijadikan sebagai Sayyidatul Nisa'il Alamin,
tidak dijadikan sebagai sayyidah nisa ahli jannah, tidak dianggap sebagai yang maksumah, yang zahirah, masih menganggap Sayyidah Fatimah itu berbuat salah, bisa berdusta, waliyadzubillah. Sayyidah Fatimah bisa keliru dalam mengambil langkah, bisa mengaku-ngaku yang bukan haknya sebagai haknya. Ini tidak selaras dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Atau misalnya tetap mengagung-agungkan orang yang dibenci oleh Sayyidah Fatimah, ini jelas tidak selaras dengan sikap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hadis-hadis yang sudah sangat mutawatir, sangat jelas bahwa man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani. Dan siapa yang membuat cinta, yang cinta kepada Fatimah mencintai aku, yang membuat Fatimah, yang membenci Fatimah membenciku, yang membuat Fatimah rela membuat aku rela, yang membuat Fatimah marah membuat aku marah, yang menyakiti Fatimah menyakiti aku, dan masih banyak lagi redaksi semacam ini. Yang ini mutawatir hadis. Anehnya ulama-ulama tidak ada yang berani mengingkari, namun dalam pelaksanaannya tidak selaras lagi dengan apa yang mereka yakini dari nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tentu tidak akan panjang lebar. Ini Sayyidah Fatimah Zahra adalah harta karun yang tidak ada batasnya. Ini adalah darah daging Rasulullah, bahkan ruh Rasulullah. Fatimah ruh allati baina jambai. Fatimah adalah ruhku yang ada di tengah-tengah di antara dua tepiku ini. Darah daging ruh Rasulullah, karena memang disiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis-hadis yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Dalam kitab-kitab sejarah, Rasulullah pernah uzlah mengasingkan dirinya dari manusia-manusia, bahkan juga dari istri kesayangannya Sayyidah Khadijah, sampai diriwayatkan 40 hari berpuasa. Kemudian ketika hari ke-40 datang Jibril membawa makanan dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah membawa hidangan dari surga untuk bukamu berbuka. Dan kebiasaan Rasulullah sholat dulu, munajat dulu, tapi hari itu langsung disuruh pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, dan juga diperintahkan ini hanya makanan khusus untuk kamu. Sampai dalam riwayat Imam Ali alaihissalam yang ketika itu banyak mendampingi Rasulullah, pada hari itu tidak dapat jatah makanan dari Rasulullah dan makanan ini hanya khusus untuk Rasul. Ternyata ini adalah persiapan untuk benih As-Sayyidah At-Tahirah Fatimah Az-Zahra. Dan begitulah ketika kemudian disuruh sudah pulang, sampai ada larangan ketika itu untuk tidak wirid-wirid, tidak belajar, tidak sholat-sholat sunnah, suruh langsung pulang menemui Sayyidah Khadijah alaihissalam. Dan tidak lama setelah itulah Sayyidah Khadijah mengatakan, aku baru merasakan ada janin dalam perutku yang kemudian hari demi hari mengajak bicara kepadaku. Inilah janin yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari benih-benih surga. Karena itu Sayyidah Fatimah di antara gelar beliau adalah Haura Insiyah, artinya bidadari yang berwujud manusia. Ini bukan sembarang bidadari. Bidadari yang lain itu banyak jumlahnya, tapi ini disiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perempuan semacam ini
kemudian disejajarkan dengan perempuan-perempuan lain, ini juga sama, tidak selaras, tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita meyakini sepenuhnya bahwa Az-Zahra adalah wanita yang paling utama minal awwalin wal akhirin. Bahkan ketika dikatakan bukankah Maryam juga Sayyidatul Nisa'il Alamin, Siti Maryam, wanita yang juga sangat mulia, adalah pemimpin wanita alam semesta. Rasulullah mengatakan betul, Maryam itu adalah pemimpin wanita alam semesta zamannya. Tapi putriku Fatimah, pemimpin wanita seluruh alam semesta minal awwalin wal akhirin. Jadi termasuk Sayyidah Maryam pun berada di bawah Sayyidah Fatimah Zahra. Tidak heran Imam Mahdi Ajalallah Farajah itu lebih afdal dari Nabi Isa. Semua meyakini Nabi Isa lebih afdal dari ibunya. Namun Imam Nabi Isa nanti di akhir zaman dalam berbagai riwayat akan turun dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ini kesepakatan kaum muslimin. Ini bukan basa-basi. Kalau di dalam kita ini bisa saja basa-basi. Siapapun yang dianggap memenuhi syarat bisa jadi imam sholat jamaah. Tetapi ketika Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi, ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah imamnya Nabi Isa. Imam Mahdi di atas Nabi Isa alaihissalam. Kenapa heran kemudian telah mengatakan Az-Zahra di atas Siti Maryam? Ini bukan kita yang mengatakan. Kalau kita tidak layak untuk ini menganggap ini lebih afdal, tapi ini Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zahra memang sangat istimewa. Bayangkan, hanya orang tertentu Imam Ali alaihissalam yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Ali, anta minni wa ana minka. Itu ada dalam hadis-hadis kalangan kaum muslimin. Di Bukhari juga ada. Ini luar biasa kalimat. Ya Ali, anta minni wa ana minka. Begitu juga tentang Imam Husain. Husain minni wa ana min Husain. Kemudian Az-Zahra dari ruhnya Rasulullah. Bayangkan, jasad tanpa ruh bagaimana? Ini tidak basa-basi. Bukan mujamalah, bukan muhabbat karena sayang yang berlebihan, yang dengan perasaan karena ini putrinya sendiri, tidak. Ini maqam Az-Zahra. Bayangkan sekelas Imam Khomeini saja mengatakan orang seperti saya tidak mampu untuk berbicara tentang keagungan yang sebenarnya dari Sayyidah Fatimah alaihissalam. Jadi termasuk bagaimana kita menselaraskan dengan pandangan Allah. Jadi apa-apa yang sering dipersoalkan oleh beberapa kalangan di luar kita tentunya, ketika mengenang syahadat atau wafatnya Sayyidah Zahra, itu kan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa hujum ala Bait Zahra yang menyerang rumah Az-Zahra. Ini sekarang zaman era keterbukaan, walaupun kita tidak bisa paparkan di sembarang tempat tentunya. Itu mulai paling tidak ada dua persoalan yang disampaikan. Apakah betul itu terjadi orang-orang menyerang rumah Fatimah Az-Zahra alaihissalam? Ini ditolak paling tidak karena dua hal. Yang pertama, apakah mungkin sahabat-sahabat Rasulullah sendiri tega melakukan hal itu? Ini yang pertama, yang paling utama itu. Yang kedua, lebih dianggap muskilah lagi. Orang sebesar Imam Ali bin Abi Thalib apakah akan tinggal diam? Ada orang-orang yang kemudian mendobrak pintu masuk ke rumahnya sampai terjadilah apa yang terjadi terhadap Az-Zahra alaihissalam. Apakah mungkin
Ini orang yang sangat pemberani, yang tidak diragukan keberaniannya. Kan sering disampaikan, masa terjadi di depan matanya diam saja. Ini tentunya baru kita jawab. Namun tentu saja tidak semua jawaban akan memuaskan. Tergantung juga yang bertanya. Kalau yang bertanya itu betul-betul ingin mencari kebenaran, betul-betul dia tulus, ya pasti bisa menerima penjelasan kita. Tapi kalau dasarnya karena kebencian, karena memang tidak tulus, ya siapapun yang menjawab tidak akan diterima. Pertama kita sampaikan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu bukan orang-orang yang maksum dan bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran besar. Mereka ini telah pernah meninggalkan Rasulullah sendirian di medan pertempuran pada berlarian. Mereka ini orang-orang yang pernah kurang ajar kepada Rasulullah. Orang-orang ini yang pernah tidak tahan menghadapi ujian. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah misalnya, baru diuji dengan paceklik. Paceklik artinya krisis pangan. Kemudian Rasulullah sedang khutbah di masjid di hari Jumat, datang barang-barang perniagaan dari Syam, mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Ini kan karakter yang tidak terpuji, sikap yang sangat tidak terpuji. Kita ini kalau ikut sholat Jumat, nampaknya ada apapun tidak akan kita meninggalkan masjid. Namun ini peristiwa dicatat dalam Al-Quran. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ini jelas nasnya. Apabila mereka melihat tijarah, barang-barang perniagaan dan barang-barang yang sia-sia, infadlu ilaiha, berlarian menuju ke sana. Wa tarakuka qa'imah, mereka meninggalkan kamu dalam keadaan sedang berdiri berkhutbah. Ini tidak bisa dipantah. Dan dalam hadis-hadis kitab-kitab kalangan kaum muslimin ahli sunnah, dalam Bukhari misalnya, semuanya bubar kecuali beberapa orang saja. Ada yang mengatakan 12 orang saja. Bayangkan berapa ribu dia bubar. Hanya karena diuji dengan paceklik. Dan masih banyak lagi. Ya. Dan jangan lupa bahwa peristiwa penyerangan terhadap rumah Zara itu bukan dilakukan person-person, tapi atas nama negara, atas nama Sagifah, atas nama Bai'at. Jadi dianggap ini sikap Imam Ali bin Abi Thalib, sikap Sayyidah Fatimah Zahra membahayakan negara, membahayakan khilafah, bukan masalah pribadi. Ya, ingat bagaimana orang yang diutus oleh Khalifah Abu Bakar misalnya di Yaman itu tega membunuh ada kepala sukunya waktu itu, Malik bin Nuwairah, karena dia tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar. Bukan mengingkari hukum zakat, tapi tidak membayar karena paling tidak dia belum jelas legalitasnya dari mana nih Abu Bakar. Dan begitu. Itu pun dibunuh, kemudian ada indah dan seterusnya. Begitu pula yang terjadi di zaman berikutnya. Jadi mengatasnamakan negara, kemudian bersikap dengan alasan untuk keamanan negara, tidak tergoyang negaranya. Dan kita kalau berbicara ini tentu masih banyak lagi. Kemudian tentang Imam Ali bin Abi Thalib, biasa ulama kita kemudian menyampaikan bahwa ini harus sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan syariah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa.
Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Masih banyak lagi. In tansurullaha yansurkum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Tapi dalam kenyataan kadang-kadang tidak terjadi. Jadi misal kalimatnya di dalam Al-Quran, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Banyak kita lihat dalam sejarah tidak dibela apa-apa oleh Allah. Ini artinya apa? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah membiarkan orang-orang mukmin teraniaya sampai mati syahid dan ditindas, mengalami kekalahan di dunia ini, tapi Allah menyiapkan surga di akhirat. Tapi juga kadang-kadang Allah bersikap keras. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Kadang-kadang Allah menghancurkan beberapa kaum, tapi kadang-kadang juga membiarkan. Inilah dunia, dan ini sudah sunnatullah. Dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam itu semuanya yakin Rasulullah jauh lebih berani dari Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pasti lebih pahlawan dari Imam Ali, lebih berani dari Imam Ali, lebih tegar dari Imam Ali. Namun kadang-kadang nampak dia mengalah. Ketika Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya dibunuh, Ammar disiksa, kenapa Rasulullah diam saja? Dia cuma mengatakan nanti akan di surga pertemuan kita. Inna mau'idakumul jannah, dan begitu. Tempat pertemuan nanti di surga. Kemudian kenapa kemudian hijrah? Saya kan takut. Dan masih banyak lagi. Untuk Imam Ali alaihissalam, kenapa dia merawat itu? Sebetulnya bukan dia. Dalam kitab-kitab sejarah, Imam Ali sudah memegang salah satu dari mereka itu dan diangkat ke atas, semacam dicekik gitu, dan sambil mengatakan kalau tidak ada wasiat dari Rasulullah, kamu tidak akan bisa sampai ke rumah gue. Dan demi Allah, seandainya semua orang Arab bersepakat untuk memerangi aku tidak akan mundur ke Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ini masalah wasiat dari Rasulullah dan masalah menjaga Islam. Islam lebih penting dari Imam Ali bin Abi Thalib dalam pandangan Imam Ali sendiri. Keberadaan keutuhan Islam, terjaganya Islam lebih penting daripada membela siapapun yang resikonya akan terjadi kehancuran bagi Islam. Bayangkan Imam Ali bin Abi Thalib menghadapi atau berperang dengan Muawiyah saja, itu tidak mudah. Apalagi waktu itu harus menghadapi banyak tokoh-tokoh, dan Imam Hasan, Imam Husain masih kecil-kecil. Islam masih berseratan, baru ditinggal oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali harus mengurus pedang, nanti resikonya habis-habisan. Imam Hasan, Imam Husain masih kecil-kecil, Islam masih berserakan, dan Imam Ali ditugaskan oleh Rasulullah untuk menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, menerangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali tidak sembarangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang Maha Kuasa, kadang-kadang membiarkan. Ini untuk hikmah yang banyak yang kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kita sebagai hamba Allah, kita melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi ada yang digergaji, nabi-nabi ada yang dibunuh, dibantai, diperangi, bertahun-tahun tidak berhasil, dizalimi oleh kaumnya. Apa kita katakan kenapa Nabi diam? Ini di zaman kita saja. Bagaimana penderitaan yang terjadi di Palestina, di Yaman, sekarang di Sudan. Kalau orang-orang tidak berpikir panjang, kenapa Allah diam saja? Kok tidak dibunuh itu musuh-musuh keadilan, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh Islam? Ya inilah ketetapan Allah, kita berjuang di dunia ini. Kita menselaraskan pandangan kita dengan pandangan
Imam Hussein alaihissalam dalam pandangan manusia dibantai, kalah di Karbala. Namun dalam pandangan Allah, Imam Hussein telah berhasil. Karena itu Imam Khomeini mengatakan kalau apapun pekerjaan kita tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada istilah kegagalan dan tidak ada istilah kalah maupun gagal. Karena tujuan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Imam Ali pada waktu itu tidak melakukan perlawanan yang sampai terjadi hancur-hancuran, itu tentu Imam Ali lebih tahu ini untuk menjaga Islam dan tadi menyelamatkan ajaran-ajaran Islam supaya tetap kekal sampai hari kiamat. Ada simbol ketika itu ada suara azan, Imam Ali mengatakan kalau tidak karena ingin menjaga suara azan ini tetap ada sampai hari kiamat, aku tidak akan biarkan di pedangku ini disarungnya. Jadi tentunya masih ada hal lain lagi yang bisa dibicarakan dalam masalah ini. Tapi sekali lagi bahwa siapapun yang menerangkan, kalau yang menyampaikan atau yang mempersoalkan, yang bertanya ini tidak tulus, ya tidak akan bisa diterima. Namun intinya bahwa apapun yang terjadi, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, dan Sayyidah Fatimah tetap sebagai orang-orang yang lingkaran pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang paling tahu ajaran Rasulullah. Karena itu kita mengikuti mereka. Apapun yang terjadi. Jadi yang lain itu ibaratnya sudah tetek bengek saja. Ada nggak boleh persoalkan. Tapi ini hal-hal gini kadang-kadang bagi orang-orang yang lemah, pribadinya bisa goyang. Ini nggak makbul, tidak masuk akal, begini, macam-macam. Ini sudah kita sampaikan, terima tidak terima tak masalah. Yang penting prinsipnya siapapun tidak bisa dibandingkan dengan ahli baik untuk menuju Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara sekalian, ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra telah menunjukkan teladan yang luar biasa. Hidupnya sangat sederhana. Dia sebagai putri Rasulullah, ya kadang-kadang kita lihat juga ada godaan-godaan. Pernah ada orang yang punya kalung dari emas, pakaian yang bagus. Ternyata semua itu tidak dihiraukan. Beliau lebih banyak fokus kepada ibadah, kepada doa, kepada berkhidmat kepada suaminya, kepada anak-anaknya, sampai-sampai di akhir hayatnya masih memandikan Al-Hasan dan Al-Husain, memandikan Zainab. Di saat-saat berjalan masih sudah tertatih-tatih, ya, sudah memegangi katakanlah semacam dinding kalau sekarang ini untuk berjalan, tapi tetap tidak lupa menyiapkan makanan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, memandikan mereka, menyisiri rambutnya. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan pernah sebelumnya sudah merasakan dunia ajal semakin mendekat, Sayyidah Fatimah pernah menundukkan suaminya Imam Ali bin Abi Thalib dan berkata, kurang lebih, wahai Abul Hasan, pernahkah engkau mendapatkan aku berdusta? Pernahkah engkau melihat keluar dari mulutku kata-kata dusta? Hasya wa kalla, kata Imam Ali. Tidak mungkin itu terjadi. Semacam Az-Zahra sudah begitu pun masih merasa khawatir kalau ternyata pernah berdusta di hadapan suaminya. Pernahkah aku tidak melayanimu dengan baik? Pernahkah aku melanggar perintahmu? Jadi ingin minta maaf kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bisa dibayangkan pada waktu itu bagaimana kesedihan Imam Ali bin Abi Thalib. Baru ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang nampak Az-Zahra semakin lemah fisiknya. Bisa dibayangkan wanita yang baru berumur 18 tahun, ya,
sudah merambat ketika akan misalnya mengerjakan sesuatu, ketika akan wudu, ketika akan mandi, ya, berjalan dengan susah payah, kondisi yang semakin melemah, kemudian minta maaf di hadapan suaminya. Kemudian namanya Mama Zahra ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri. Dan itu dia usahakan, dia kondisikan suaminya ke masjid, anak-anaknya pun di luar, ikut Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Asma di situ yang membantu beliau, disuruh di luar. Aku ingin sendiri di kamarku, wahai Asma. Kemudian apabila engkau perlu sesuatu, engkau manggil-manggil aku dan engkau tidak mendengar jawaban dariku, ketahuilah aku telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika itu diperintahkan untuk jangan sampai Al-Hasan wal Husain melihat. Terjadilah apa yang terjadi, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita mengenali wanita yang sangat mulia, yang sangat kita dambakan. Kita tidak pernah melihat Az-Zahra. Tentu sering terlintas seperti apa kira-kira Fatimah Az-Zahra. Tapi kita bayangkan wanita yang sangat bercahaya wajahnya, pandangan-pandangan kasih sayang yang begitu agung. Setiap orang mukmin mendambakan ditatap oleh Az-Zahra dengan tatapan kasih sayang. Tentu beruntunglah orang-orang semacam Salman Al-Farisi, ya, semacam Abu Dhar Al-Ghifari, semacam Bilal Al-Habashi, orang-orang yang beruntung yang pernah paling tidak mendengar suara, pernah mendapatkan aura rohani yang begitu tinggi dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan kemudian itulah ketika Asma memanggil-manggil sudah tidak terdengar suara Az-Zahra, lalu Asma masuki kamar Az-Zahra, disingkat kain, dia melihat Az-Zahra sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Kemudian Al-Hasan wal Husain datang, segera ingin menemui ibunya. Riwayat sering kita dengar bagaimana Al-Hasan wal Husain dua-duanya memanggil-manggil ibunya, kalimini ya ummah, kalimini ya ummah, bicaralah kepadaku wahai ibu. Al-Hasan menciumi kepala dan wajah Az-Zahra, Al-Husain menciumi kedua kaki ibunya. Az-Zahra sambil mengatakan, bicaralah kepadaku, aku adalah Husain kekasihmu wahai ibu. Tidak ada suara. Namun riwayat ada yang mengatakan dengan kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, tangan Az-Zahra mendekap keduanya. Dan ketika itu Imam Ali bin Abi Thalib masuk ke kamarnya. Kita bisa bayangkan bagaimana kesedihan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada suara dari langit, wahai Ali, angkatlah kedua putramu dari dekapan ibunya. Itu penghuni langit tidak ada yang tahan melihat pemandangan semacam ini. Dan kemudian ini sejarah menceritakan beberapa tokoh menceritakan, termasuk Asma, termasuk Ammar bin Yasir telah menceritakan bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib semacam goyah imannya, semacam seperti anak kecil menangis terseduh-seduh. Asma menegur dia, menegur beliau. Ammar bin Yasir menegur Imam Ali, wahai Imam, engkau yang memerintahkan kami, menasihati kami supaya sabar, tidak meratap, tidak menangis berlebihan. Kenapa engkau sekarang meratapi istrimu? Kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Jadi semacam dipersoalkan, engkau wahai Imam, engkau orang yang tegar, engkau yang menghibur kami, menasihati kami untuk tidak bersedih berlebihan, tidak meratap berlebihan. Kenapa sekarang engkau melakukan ini? Imam mengatakan, ketahuilah, ketika aku memandikan istriku Fatimah, aku menyentuh tulang rusuk yang patah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan cuma itu, kemudian tentunya bagaimana Imam Ali merasa menyesal
merasa berbagai macam perasaan timbul dalam benak Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian jangan lupa bahwa Imam Ali merasa Fatimah adalah amanat yang harus dia jaga. Bagaimanapun Imam Ali merasakan tidak mampu menjaga Fatimah Az-Zahra. Karena itulah ketika beliau memakamkan istrinya, ada riwayat mengatakan, Imam mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini telah aku kembalikan amanat dari, namun amanat yang sudah tidak utuh lagi ya Rasulullah. Dan aku akan mendengar sendiri bagaimana perlakuan umatmu terhadap putri kesayanganmu ini. Imam Ali bin Abi Thalib merasa berpisah dengan Az-Zahra sama dengan berpisah dengan surga. Dan memang itulah Az-Zahra semacam mengingatkan bahkan Rasulullah kalau rindu kepada surga menciumi putrinya Az-Zahra. Jadi Imam Ali berpisah dengan Az-Zahra tidak ringan, tidak sembarangan. Ini semacam berpisah dengan surga. Dan kita, ikhwan dan akhwat sekalian, tentu tidak ingin berpisah dengan Az-Zahra. Kalau kita tidak pernah hidup, tentunya tidak pernah melihat langsung Az-Zahra, namun kita harus kondisikan diri kita untuk selalu merasakan kehadiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan selawat kita, dengan ziarah kita, dengan tawassul kita, dengan istighatsah kita, dan dengan harapan mendapatkan syafaat dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita, menerima tatapan kasih sayang dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan ini adalah tanda bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama ayahnya, bersama-sama suaminya, bersama-sama dengan para imam dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi wassalatu wassalam. Wassallallahu ala